Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Kultum. Kultum berisi tentang 4 hal yang terangkum dalam sebuah kata slim, sharing, lesson, information, dan motivation. Baik, saya akan coba bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah sharing. Menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Nah, dari sini teman-teman, saya merasa bertanggung jawab untuk meng-share ulang terkait apa yang pernah saya dapat dari para guru, sehingga teman-teman akan merasakan manfaat dari video-video yang akan saya share ke depan insya Allah. Nah, yang kedua adalah lesson. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Teman-teman, pada Kultum kita akan menjumpai catatan tausiah yang sudah saya ringkas menjadi catatan yang amat sangat mudah untuk dipahami oleh kita semua, sehingga memudahkan teman-teman untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang akan saya share di Kultum ini. Selanjutnya, pada poin lesson ini juga, karena basic saya adalah pendidikan agama Islam, maka saya akan meng-share video-video pembelajaran untuk siswa-siswi SD atau sekolah dasar yang berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, kita lanjutkan yang ketiga ya, information. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menginformasikan kepada kita dalam surat Al-Asr ayat 1-3, surat yang sangat familiar di telinga kita teman-teman. Saya akan coba bahas sedikit saja ya, supaya kita lebih tercerahkan dengan surat Al-Asr ini. Yang pertama, wal asr, demi masa. Ayat yang kedua, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ayat yang ketiga, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Jadi teman-teman, di poin yang ketiga information ini, saya ingin membagi informasi yang pernah disampaikan oleh Allah melalui surat Al-Asr. Tadi di ayat pertama kita sudah tahu artinya ya, demi masa. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta waktu, dan waktu menjadi sumpah Allah atas surat ini. Artinya apa? Berarti waktu begitu sangat berharga di mata Allah. Oke, itu ayat yang pertama, penegasan Allah mengenai pentingnya waktu. Ayat yang kedua, masih berkaitan dengan ayat pertama ya. Allah mengatakan demikian, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ini statement Allah teman-teman. Jadi semua manusia, ini tidak disebutkan apakah tua muda ya, kaya atau miskin, pandai ataupun tidak, dan seterusnya, semuanya akan berada dalam kerugian. Ketika di ayat kedua kita merasa rendah, kita merasa lemah, kita merasa takut, kita merasa tidak ada harapan gitu ya, Allah menginformasikan kembali pada ayat yang ketiga yang akan membuat kita lebih tercerahkan, yaitu kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, jadi teman-teman, di ayat ketiga Allah memberikan rahasia sekaligus solusi bagi 4 golongan orang yang bisa beruntung atau tidak mengalami kerugian. Nah, siapa sajakah mereka? Yang pertama adalah orang yang beriman. Iman artinya percaya. Percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar.
ya. Kemudian siapa lagi orang yang akan beruntung? Orang yang tidak akan merugi. Yang kedua adalah orang yang mengerjakan kebaikan. Dalam kata lain bisa kita sebut beramal sholih. Oke. Dan yang ketiga, orang yang akan beruntung adalah orang yang senang untuk saling menasehati dalam kebenaran. Ini, poin yang ketiga ini menjadi salah satu alasan saya membuat channel Kultum, yaitu saling menasehati dalam kebenaran. Ya, kita saling memberikan masukan-masukan, memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita supaya kita bisa selamat hidup di dunia sampai kita pulang kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti insyaallah. Oke. Kemudian siapa lagi orang yang akan beruntung? Yaitu di poin keempat, orang yang senang saling menasehati dalam kesabaran. Jadi ketika mendapat musibah, kita saling mensupport satu sama lain agar kita tetap bersabar berada di jalan Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan berat sekali menghadapinya. Itu isi dari kultum yang ketiga, yaitu information. Isi kultum yang keempat adalah motivation. Teman-teman, menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi bahwa barang siapa yang mengajak kepada kebenaran, ia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, kalau teman-teman menghayati lagi, mendalami lagi, mempelajari lagi isi dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini, tentu teman-teman akan memiliki hati yang senang, bahagia ketika mengajak teman lain untuk melakukan kebaikan, kebenaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita senang? Karena tadi di akhir hadis disebutkan kita akan mendapat pahala seperti orang yang mengikuti kita, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Artinya, kita mendapat pahala dari amal kebaikan yang kita lakukan sendiri, ditambah pahala dari teman-teman yang melakukannya lagi, yang ikut melakukan kebaikan itu. Seperti itu teman-teman, motivasi yang pertama yang Allah sebutkan melalui hadis Rasulullah SAW. Ya. Kemudian, motivasi yang kedua adalah barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridho atas apa yang ia lakukan. Hadis riwayat Muslim. Dari sini teman-teman, kita belajar bahwa ternyata orang yang sedang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa juga di akhir hadis disebutkan bahwasanya para malaikat membentangkan sayapnya untuk orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Artinya, ketika malaikat membentangkan sayapnya, malaikat berarti hadir di majelis tersebut. Kemudian mereka akan memberitahukan kepada Allah di arsy Allah bahwa ada sekelompok orang yang sedang menuntut ilmu. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi orang-orang yang sedang menuntut ilmu tersebut. Dan Allah pun akan memberitahukan kepada makhluk yang lain untuk mencintai mereka. Karena apa? Karena Allah ridho atas apa yang telah mereka lakukan. Insya Allah. Baik teman-teman, itulah 4 alasan kultum yang terangkum dalam sebuah kata SLIM, sharing, lesson, information, dan motivation. Terima kasih atas dukungan teman-teman dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.